Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Astri Juliani dengan NIM 22051204067 dari kelas TIP angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik yang menggunakan Cisco. Routing statik sendiri adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Cara kerja routing statik sendiri ada 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan, yang kedua router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing, yang ketiga admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan skenario seperti berikut. Di sini saya sudah memiliki skema jaringan routing statik yang seperti pada gambar, yang dimana terdapat router 1, router 2, dan router 3. Yang pada router 1 terdapat PC1 dan PC2 yang dihubungkan menggunakan kabel tembaga. Pada router 2 dihubungkan dengan PC3 menggunakan kabel tembaga, dan router 3 dihubungkan dengan server 1 dan server 2 menggunakan kabel tembaga. Sedangkan untuk menghubungkan router 1, router 2, dan router 3 sendiri menggunakan kabel serial. Di sini saya akan menginisialisasikan skema jaringan berikut yang dimulai dari PC1. PC1 saya memiliki IP 192.168.1.1 dan subnet mask yaitu 255.255.192 dan gateway 192.168.1.62. Pada PC2 terdapat IP 192.168.1.65 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan gateway 192.168.1.162. Pada PC3 memiliki IP 192.168.1.253 dan subnet mask 255.255.255.128 dan gateway 192.168.1.254. Pada server 1 terdapat IP address yaitu 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 33.33.33.3. Pada server 2 terdapat IP 43.43.43.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 43.43.43.3. Selanjutnya pada router 1, di sini pada flash internet 1 terdapat IP 192.168.1.62 yang dimana flash internet 1 ini menghubungkan router 1 dengan PC1. Selanjutnya pada flash internet 1 terdapat IP 192.168.1.126 yang dimana ini adalah gateway dari PC2. Selanjutnya di sini ada pada serial 12.12.12.1 adalah serial dari yang dapat menghubungkan dengan router 2. Pada router 2 sendiri terdapat flash internet 192.168.1.254 yang menghubungkan router 2 dengan PC3. Pada router 3 terdapat flash internet 3.3.3.3.3 yang menghubungkan router 3 dengan server 1,
dan pada fasilitas internet 1 terdapat IP 43.43.43.3 yang menghubungkan router 3 dengan server 2. Di sini pada router 2 juga terdapat serial. Di serial 2 terdapat 12.12.12.2. Di sini saling berhubungan dengan serial 2 yang pada router 1. Yang berarti ini dapat menghubungkan kabel dari router 1 ke router 2. Selanjutnya pada serial ketiga, di sini terdapat IP 23.23.23.2 yang dimana IP ini didapatkan dari router 3 yang sehingga router 2 dapat terhubung ke router 3. Begitu juga dengan router 1 dan router 3. Di sini ada IP 13.13.13.1 dan pada router 3 terdapat pada serial 2 13.13.13.3. Oh ya, untuk semuanya port status harus on. Mungkin bisa langsung ke inisialisasi. Sebelumnya pada edit filter lakukan yang dicentang hanya ICP-MP. Di sini pada selanjutnya isikan tabel routing statik pada setiap router sebagai berikut. Di sini saya sudah mengisikan tabel routing statik, yaitu pada statik di sini router 1 ada network address 192.168.1.128 yang menggunakan router 12.12.12, yaitu yang menghubungkan PC 1 ke PC 2. Begitu juga seperti pada contoh. Semua router sudah saya isikan sesuai dengan tabel routing pada skenario percobaan ini. Selanjutnya saya akan langsung mencoba simulasinya, yaitu yang pertama mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 2. Dapat dilihat simulasi telah berhasil. Selanjutnya ke simulasi yang kedua, yaitu dari PC 1 ke PC 3. Jangan lupa untuk melakukan simulasi selanjutnya dihapus terlebih dahulu simulasi yang sebelumnya. PC 1 ke PC 3. Di sini dari PC 1 ke PC 3 melewati router 1 dan router 2. Simulasi yang kedua juga sudah berhasil. Selanjutnya simulasi yang ketiga, yaitu dari PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. Di sini dari PC 1 menuju ke router 1, router 1 menuju ke router 3, dan router 3 menuju ke server yang dituju, yaitu server 1. Dari server 1 sendiri akan dikembalikan menuju ke PC 1. Dan simulasi berhasil.
Selanjutnya dari PC1 ke server 2. Dari PC1 akan menuju ke router 1. Router selanjutnya akan diteruskan ke router 3 dan yang terakhir ke server 2 yaitu server tujuan. Dan pada server 2 ini akan dikembalikan lagi ke PC1. Simulasi berhasil. Selanjutnya simulasi yang selanjutnya dari PC3 ke PC1. Dari PC3 akan dikirimkan ke PC1 melalui router 2. Router 2 menuju ke router 1 dan router 1 menuju PC tujuan. Dari PC1 sendiri akan dikembalikan ke PC3. Dan simulasi berhasil. Selanjutnya pada simulasi yang selanjutnya yaitu PC3 ke PC2. Dan simulasinya berhasil dilakukan. Selanjutnya dari PC3 menuju ke server 1. PC3 menuju ke server 1. Di sini dimulai dari PC3 menuju ke router 2. Selanjutnya router 2 akan diteruskan ke router 3 dan router 3 akan meneruskan ke alamat yang dituju yaitu server 1. Dari server 1 sendiri akan dikembalikan menuju ke PC3 melalui jalur yang sama. Dan simulasi berhasil dilakukan. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Dan simulasi berhasil dilakukan lagi. Selanjutnya simulasi yang selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Pada server 1 dan server 2 hanya akan melewati satu router yaitu router 3. Simulasi berhasil dilakukan. Selanjutnya dari server 1 ke PC1. Server 1 akan melewati router 3 dan router 3 akan menuju ke router 1 dan router 1 akan mengirimkan ke PC tujuan yaitu PC1. Dan dari PC1 akan mengembalikan ke server atau alamat yang sebelumnya menggunakan rute yang sama. Dan simulasi berhasil dilakukan. Selanjutnya server 1 menuju ke PC2. Dan simulasi berhasil dilakukan. Selanjutnya simulasi yang terakhir yaitu server 1 ke PC3.
dari server 1 menuju ke router 3 menuju ke router 2, dan router 2 akan menuju ke alamat akhir yang dituju, yaitu ke PC 3. Dari PC 3 akan dikembalikan lagi ke server 1 menggunakan rute yang sama. Dan simulasi lagi-lagi berhasil dilakukan. Setelah simulasi selesai dilakukan, selanjutnya pada poin keempat, yaitu mengembalikan ke mode real time dan melakukan tracing sesuai dengan poin ke nomor 3. Sini saya akan mencoba melakukan tracing dari PC 1 ke PC 2. Masukkan IP dari PC 2, yaitu 192.168.1.65. Muncul di sini yaitu seperti berikut. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan tracing dari PC 1 ke PC 3. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan tracing dari PC 1 ke server 1. IP dari server 1 sendiri adalah 33.33.33.1. Sudah dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan tracing dari PC 1 ke server 2. IP dari server 2 yaitu 43.43.43.1 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah dari PC 3 ke PC 1 dan seterusnya. PC 3 ke PC 1 itu terasa IP dari PC 1 adalah 192.168.1.1. Muncul rute sebagai berikut. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2 yaitu 192.168. Muncul rute sebagai berikut. Selanjutnya dari PC 3 menuju ke server 1.
memiliki rute sebagai berikut. Selanjutnya, tracing dari PC3 ke server 2, yaitu dengan IP 43.43.43.1 memiliki rute sebagai berikut. Selanjutnya, tracing dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 3. Dari server 1 tracer menuju ke PC 1, yaitu 192.168.1.1 memiliki rute sebagai berikut. Yang selanjutnya, dari server 1 menuju ke PC 2, selanjutnya dari server 1 ke PC 3, memiliki rute sebagai berikut. Oh, tadi yang seharusnya dari server 1 ke server 2 ini belum. Jadi kita ulangi. Dari server 1 ke server 2, yaitu tracer IP dari PC 2 yaitu 43.43.43.1. Sudah selesai, maka hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Skenario telah selesai dilakukan semua. Mungkin itu saja penjelasan video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.